Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم فتنة. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Al-Hijrah, Bapak Anang Prawoto, Bapak Rois, Mbah Kaum, Dusun Rumbung yang juga insya Allah saya hormati dan insya Allah Allah muliakan, dan semua jamaah yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipuji oleh orang lain, oleh teman kita, sahabat kita, saudara kita, tentang apa yang kita miliki, baik berupa pangkat, baik berupa mungkin jabatan, ketinggian ilmu, atau mungkin berupa dipuji karena banyaknya harta, maka kembalikanlah pujian itu hanya kepada Allah, karena yang pantas dipuji itu hanya Allah. Dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidaklah pantas dipuji. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan umatnya semuanya saja dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ibu-ibu sampun ngantuk dereng iki. Kata saya sampun ngantuk nos yasinan ngertos sampun Shadaqallahul azim. Kalau ngantuk mau tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah dan banyak masalah. Sekarang Bapak Ibu angkat tangan, tunjuk jari, siapa yang diantara kita tidak punya masalah? Wonten nih Bapak kaum apalagi datangnya COVID tambah masalah. Ternyata hidup itu adalah masalah. Hidup itu adalah kumpulan masalah. Dari mulai lahir, bahkan di dalam kandungan itu pun masalah. Bahkan bukan hanya ketika lahir, bahkan ketika mati, bahkan setelah mati itu masalah. Jadi masalah dan masalah. Hidup itu adalah kumpulan dari masalah-masalah. Dari bangun tidur sampai tidur itu juga adalah masalah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang datang ya ke rumah silaturahim. Ada yang mengadu atau curhat gitu. Ada seorang suami yang curhat, ternyata istrinya itu bermasalah. Sekarang banyak masalah nih. Ada yang datang silaturahim curhat, anaknya bermasalah, bahkan bukan kenakalan biasa,
ada yang kecanduan game online. Ternyata game online itu ya bikin kecanduan. Dan saya punya teman di Merbah itu bikin membuat pesantren khusus orang-orang gila. Itu ternyata ada yang 2 orang, ada yang satu itu anak yang remaja masih SMP, yang satu itu sudah skripsi mau lulus kuliah. Kecanduan game online sampai dia gila. Nauzubillah min. Bahkan ada yang mengadu juga di warung Tegal itu, cuma ngobrol gitu, termadu. Ada yang katanya anaknya kena narkoba dan lain sebagainya. Masalah keluarga, apalagi ada yang masalah ekonomi. Saat ini kata-kata masalah ekonomi ya Pak Budi. Ekonomi, terus mboten tidak hanya kita yang di kampung, pengusaha pun banyak yang bangkrut. Juga masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Ternyata hidup ini adalah masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ternyata bukan hanya zaman sekarang. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu keluarganya beliau Nabi Nuh itu bermasalah. Beliau seorang nabi, ternyata ada masalah. Masalah Nabi Nuh apa? Putranya Kan'an durhaka dan menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Bahkan istrinya juga, istri Nabi Nuh juga bermasalah. Dari Nabi Nuh, Nabi Adam kan langsung Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh ada juga yang kita kenal Nabi Ayub. Nabi Ayub malah diuji dengan banyak masalah, kehilangan harta, bahkan anak, bahkan sampai istrinya satu-satunya meninggalkan Nabi Nuh, Nabi Ayub alaihi salam. Ada di masalah di suami. Contohnya siapa? Siti Asia. Siti Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Istrinya seorang soleh, suaminya bermasalah, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ada sekarang seorang istri rajin datang ke masjid, sholat berjamaah, tapi suaminya tidak sholat, itu juga bermasalah. Sebaliknya juga bermasalah. Ada yang bermasalah ayahnya, sinten Bu, ayahnya yang bermasalah, seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Azar itu malah membuat dewa, membuat Tuhan. Jadi Raja Namrud itu Tuhannya itu bikinan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Anaknya seorang nabi, tapi ayahnya orang yang bermasalah. Sampai pun ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita pun banyak masalah. Paman Kanjeng Nabi Abu Lahab itu menentang luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk paman Kanjeng Nabi. Bahkan yang melindungi Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib itu juga pamannya Kanjeng Nabi. Sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam. Itu juga masalah. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu hidup ini banyak masalah. Dan ketika manusia banyak masalah, dari keluarganya, dari ekonomi, mungkin dari sosial kemasyarakatan bermasalah, maka ada yang sebagian kita menyikapi masalah itu bukan menemukan solusi, malah menambah masalah, bertambah masalah. Ada yang diantara mungkin saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, mungkin teman kita, ketika ada masalah di keluarganya, belum lama ini saya adalah yang bermasalah keluarganya, anaknya sudah diatur, malah sering ke diskotik dan lain sebagainya, malah pokoknya menyimpang lah, maksiat kepada Allah. Maka dia mendatangi dukun.
Nauzubillah min dzalik. Mendatangi dukun, bahkan setiap minggu sekali datang ke dukunnya. Datang ke dukunnya untuk supaya anaknya itu kembali ke rumah dan lain sebagainya, diputar giling. Akhirnya bukan masalah, bukan solusi yang ditemukan, tapi malah menambah masalah, ditipu oleh dukunnya. Bahkan ada yang sampai syirik, pergi ke dukun itu kan syirik. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Maka setan itu ketika sudah menggelincirkan kita kepada kesyirikan, maka dia sudah menang. Kalau misalnya kita tobat maksiat, dia masih gagal. Misalnya kita masih sholat, itu berarti iblis sudah gagal. Kita datang ke masjid, tadi kan ada bisikan gitu. Ibu-ibu ada bisikan, bapak-bapak ada bisikan. Wah, di rumah enak nonton TV, di rumah enak tidur. Tapi alhamdulillah panjenengan datang ke masjid, artinya iblis gagal, setan gagal. Nah, ketika syirik itu, maka iblis itu sudah berhasil. Karena apa? Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Ada masalah malah pergi ke dukun, ada masalah malah ke tempat yang bisa menjadikan kita mensekutukan Allah atau syirik. Ada yang ketika masalah malah minum khamar supaya hilang masalah. Tapi malah apa? Bukan masalah itu hilang, tapi malah menambah masalah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menguji, menjadikan masalah itu bisa berupa keburukan, juga masalah itu berupa sesuatu yang baik. Itu adalah menjadi fitnah, menjadi masalah bagi kita, menjadi ujian bagi kita semua. Bahkan ketika ada di antara kita, mungkin sebagian, mungkin malah banyak, ketika ditimpa masalah ekonomi, masalah malah terjebak pada riba. Jadi ada teman saya itu malah dia itu masalah ekonomi bukan mencari solusi sesuai dengan syariat, malah dia hutang lewat riba. Maka itu sampai sekarang gali lubang tutup lubang. Karena apa? Terjerat riba. Tapi kalau di Perumpung buatan bang lecet nggih. Buatan nggih. Mudah-mudahan buatan enten. Itu adalah riba. Karena teman saya itu utang cuma 1 juta atau 2 juta, 1 juta atau 2 juta. Nah, yang nagih itu ternyata tidak datang-datang, ditunggu sampai dia lupa setahun 2 tahun, sampai datang-datang nagih yang pihak bank itu jadi 8 juta. Nauzubillah min dzalik. Tapi harus dibayar. Itulah riba. Karena riba itu Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang dia riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah masalah. Maka masalah itu sebenarnya bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak kepada kita menyikapi masalah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, allazi, Allah itu yang khalaqa, menciptakan, mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita manusia yang paling baik amalnya. Orang mufasir menjelaskan bahwa tujuan hidup ini memang diuji. Di antara kita yang paling baik, misalnya orang baik itu diuji tentang kebaikannya. Jadi baik tidaknya itu diuji. Orang taat itu dilihat oleh Allah, ini taat yang betul atau taat yang hanya palsu, maka diuji.
Sampai orang taat itu dikatakan taat, orang baik itu dikatakan baik. Maka diuji dengan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga masalah itu adalah supaya kita itu bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah. Kalau kita mendatangi pada selain Allah, maka yang datang yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan, karena berharap bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi itu sebelum jadi Nabi, mulai dari pertama ayahnya ketika Siti Aminah mengandung Kanjeng Nabi itu sudah meninggal, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi baru masih 6 tahun, maka Siti Aminah pun dipanggil oleh Allah. Dan begitu juga kakek beliau, lalu paman beliau itu dipanggil oleh Allah, supaya Kanjeng Nabi tidak bersandar kepada ayahnya, tidak berharap bersandar kepada ibunya, kepada keluarganya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ketika datang masalah kepada kita, Allah itu menghendaki bukan kita itu curhat kepada orang lain, curhat kepada atasan, curhat kepada siapa, kepada dukun dan sebagainya, tapi curhatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, yaitu surah Al-Mulk ayat 2 tadi, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masalah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya mau tes nih. Saya mau tes sekarang. Kita itu butuh Allah atau tidak? Karena apa? Kebanyakan kita memang tidak merasa butuh dengan Allah. Karena apa? Ketika ada masalah bukan datang kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Sekarang kita bersama-sama tarik nafas Ibu. Yang minum ditelan dulu. Sekarang saya mau praktekkan ini. Kita tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Tahan, okay. Tahan. Masih kuat. Nyerah. Kalau nyerah, lambaikan tangan. Kalau nyerah, lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Sampai 1 menit. Alhamdulillah. Berarti kira-kira tadi mungkin 1 menit pun kurang nih. Saya bermaksud begini, kita tarik nafas, kita tahan berapa menit? Mungkin 1 menit itu sudah luar biasa. Yang ada yang 20 menit itu perlu latihan. Yang kita hirup itu udara milik siapa Bapak Ibu? Allah. Yang kita hirup itu udara milik Allah. Oksigen ini adalah milik Allah, dan itu kita nikmati. Dan itu kita nikmati tanpa bayar. Coba kalau oksigen itu bayar. Kemarin banyak orang kena COVID itu bukan mati karena COVID, karena langka oksigen. Bahkan sampai sekarang itu kepala sekolah saya, kepala sekolah SD Sunuprit itu meninggal, jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit di daerah Jalan Kaliuran. Tidak ada oksigen. Akhirnya dibawa ke Panti Nugroho. Sebelum Panti Nugroho sudah innalillahi. Itu sekarang juga masih langka oksigen. Dan oksigen yang kita hirup itu, sadar tanpa sadar, itu gratis gitu. Kita tidak pernah membayar dengan Allah. Coba ini milik orang Cina, oksigen ini. Mesin mahal sekali. Air minum 1 botol harganya berapa Ibu? 600 ml itu loh. Mungkin 1000, ada yang 2000 nih. 2000. Coba kalau misalnya air, setiap hari kita memakai air yang kita minum, yang kita buat masak, yang air yang buat kita mandi, yang untuk perabotan, mungkin bukan itu saja, yang mengairi sawah kita, itu milik Allah. Dan itu kita menikmati milik air itu yang
kita manfaat itu kita gratis. Udara gratis, air gratis, makanan yang kita makan, berbagai jenis makanan yang kita makan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada padi, banyak di Indonesia itu. Kalau di tanah Arab itu cuma gandum mungkin kan, sama daging yang ada di sana. Tapi kita semua jenis buah-buahan ada di Indonesia. Bahkan orang-orang di luar itu mengatakan surga itu ada, sudah ada di dunia, yaitu ada di Indonesia. Dari udara yang bersih, yang di kampung ini bersih, tanpa artinya kita Bapak Ibu, kita itu butuh Allah, tapi kita tidak pernah sadar kita butuh Allah. Kita butuh Allah, tapi ketika ada masalah malah bukan datang kepada Allah, tapi meninggalkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah itu Allah mengingatkan, wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah. Ternyata para mufasir menerjemahkan ayat ini, minta tolonglah dengan sabar. Sabar itu ikhtiar. Sabar itu ternyata ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Jadi setiap usaha itu harus disertai dengan sabar. Tanpa kita usaha tanpa disertai sabar, tidak mungkin berhasil. Misalnya Pak Takmir nih, Pak Erwin nih, merangkap nih, yang baik sukses tentang bisnis pakaian, itu bukan sekarang langsung sukses, tapi step by step, tahap demi tahap, sampai sekarang bisa sukses. Itu karena apa? Karena kesabaran beliau. Juga mungkin yang lain, usaha-usaha itu, mereka yang sukses pasti karena sabar. Karena sabar. Maka ini para mahasiswa, wasta'inu bisabri wassalah. Di samping usaha sabar, wassalah dan sholat, cuma dua. Ketika masa datang pada diri kita, sabar dengan ikhtiar, sholat. Sholat itu para mufasir menerjemahkan atau arti sholat sendiri adalah ad-doa atau doa. Jadi sholat itu Bapak Ibu bukan hanya gugur kewajiban. Misalnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah gugur kewajiban kita merasa wah sudah beban sudah hilang. Ternyata bagi sebagian banyak orang sholat itu sebagai kewajiban, sholat itu sebagai beban. Jadi ketika sudah gugur kewajiban seakan-akan sudah hilang beban. Padahal sholat itu adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita butuh Allah, semakin banyak sholat. Karena sholat itu adalah permohonan. Ketika semakin banyak permohonan kita kan banyak berhajat pada Allah. Kita butuh sehat, ya toh, butuh sehat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan nikmat udara yang dihirup, dengan minuman yang kita minum, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Itu kan semua kita dari Allah semua. Sadar tanpa tidak sadar seperti itu. Dan itu artinya kita butuh Allah, maka kita berhajat kepada Allah. Maka semakin banyak hajat kita, harusnya kita sebagai orang beriman semakin memperbanyak sholat. Kalau sholat wajib hanya 5 waktu, yang diperbanyak adalah sholat sunnah. Karena di dalam sholat itu semuanya adalah doa. Mulai dengan yang diwajibkan dalam sholat, rukun sholat, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah itu seperti Al-Fatihah. Allah mengajarkan kepada kita, contohnya Al-Fatihah itu disebut dengan Abul Masanin, 7 kalimat yang diulang. 7 kalimat yang diulang artinya ayat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat. Maka di dalam Al-Fatihah itu adalah bentuk permohonan yang sebagus-bagusnya, yang tanpa kita sadari.
Bahkan sering Ustaz juga belum menyampaikan. Yang pertama sebelum berdoa itu adalah memuji Allah. Di dalam surat Al-Fatihah memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua pujian. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Habis itu Alhamdulillahirabbil alamin. Rob semesta alam. Rob itu yang memelihara semesta alam. Jadi memuji Allah bahwa Allah adalah satu-satunya pemelihara semesta alam. Memuji Allah. Habis itu Ar-Rahman Nirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Nirrahim. Dua lagi memuji Allah. Ar-Rahman Nirrahim. Maliki Yaumidin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Memuji lagi pada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, itu memuji Allah bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah, ilah, yang diibadahi, yang disembah, yang ditaati. Jadi 7 pujian. Habis memuji Allah baru kita meminta. Iyyaka na'budu, habis itu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah hamba meminta, hanya kepada Engkau hamba memohon. Maka Kanjeng Nabi ketika sholat kadang-kadang berhenti di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada hadis dan ini jarang disampaikan. Jadi ketika imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu hamba meminta. Nah pas nasta'in itu Bapak Ibu bisa minta apa saja sama Allah. Minta misalnya putranya sedang ujian bisa lulus, ya Allah, tapi di batin, ya Allah sayang hamba memohon ya Allah anak saya bisa lulus. Enggak apa-apa. Wong sholat itu doa. Ketika nasta'in, ya Allah hamba mohon ya Allah yang sehat, yang sakit, ya Allah kok suami saya sakit ya Allah hamba mohon hanya kepadamu ya Allah Engkau yang menyembuhkan, maka sembuhkanlah suami saya, anak saya. Jadi ketika sakit pun harusnya yang diingat itu bukan dokter, tapi kebanyakan kita panik langsung dibawa ke dokter. Harusnya apa? Yang diingat adalah Allah. Karena banyak kasus penyakitnya sama, 2 penyakit sama, yang satu mati, yang satu hidup. Banyak saya ada teman, ada saudara, kasusnya sama. Ini bisa menjadi ibrah kepada kita. Artinya ketika sakit pun nasta'in, berdoa kepada Allah. Jangan langsung ingat dokter, karena dokter juga bisa mati, kan gitu. Hanya pasrah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ada masalah apa saja, maka semakin banyak masalah, banyak sholat, itu harus meminta kepada Allah. Nasta'in. Maka semakin banyak bermasalah, banyak meminta, bukan ke dukun, bukan ke selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang bisa kita simpulkan pada sudah setengah jam ya. Insya Allah sudah cukup, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Artinya kita manusia diadakan oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, maka harus kembali kepada Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikahum ba'dal amilu la'alahum yarjiun. Kerusakan, banyak masalah di Indonesia ini adalah karena ulah kita manusia. Supaya apa? Masalah itu diberikan, kata Allah, liyudikahum ba'dal amilu la'alahum yarjiun. Jadi kalau Allah itu maha baiknya gini, ketika orang-orang beriman itu ada masalah, dia itu sebenarnya menyimpang. Kebanyakan itu bukan karena taat masalah itu, karena masalah itu ada dihadirkan itu karena kemaksiatan kita, karena kita jauh dari Allah, maka masalah itu dihadirkan. Jadi misalnya ada masalah,
kita bermasalah, ihdinas siratal mustaqim kan lurus. Kita menyimpang maka oleh Allah dihadap masalah. Supaya apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu lalahum yarjiun, kembali pada Allah. Kita bikin masalah lagi, pasti maksiat lagi, oleh Allah dihadap masalah. Karena Allah itu pengen kita itu kembali pada Allah. Maka COVID itu adalah juga karena bermasalah kita semuanya, umat manusia ini. Supaya apa? Kembali kepada Allah. Solusinya adalah perbanyak sholat, perbanyak ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingat kami pun kepada beliau doa. Alhamdulillah rabbil alamin.